Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Gusma Kreatif. Untuk kali ini kita akan belajar VirtualBox ya, mengenai VirtualBox, dan kita akan menginstal OS CentOS sebagai nanti web server ya. Oke, pertama kita cek dulu nih seperti ini. Kita buat dulu deh, untuk lebih enaknya kita new aja. Di sini ketik misalkan CentOS. CentOS. Di sini saya tempatkan sistem operasinya. Saya buat untuk VM-nya. Aku buatnya di sini ya untuk nyimpennya. Di ini deh. Ada virtual. Nah ini. Nah di sini. Kemudian saya akan select ISO-nya. Teman-teman siapin ISO-nya ya. Boleh silakan teman-teman download. Nanti saya sertakan linknya. Oke, kemudian di sini next aja, dan ini kita buat 4096 aja, 4 GB ya, 4096, nggak usah terlalu gede. Kemudian CPU-nya kita polin, kita next. Nah kemudian kita akan install dengan kapasitas kita nggak usah banyak-banyak, 20 GB aja nggak apa-apa, sudah cukup. Next, kemudian finish. Nah di sini kita akan mengatur untuk jaringannya. Pertama kita akan buka dulu nih. Saya menggunakan jaringan kabel ya. Jika teman-teman menggunakan jaringan WiFi juga bisa. Cuman untuk nanti kita buat ininya ya. Nah di sini langsung saja nih. Saya ke jaringannya aja biar lebih cepat. Ini di network kita setting. Di adapter satu ini kita NAT. NAT ini nanti yang untuk NAT ini artinya nanti ketika VirtualBox dengan host kita, komputer kita lokal ini, bukan di VirtualBox. Nah, itu jaringannya ini akan berbeda, akan mendapatkan jaringan berbeda. Tetapi ini bisa koneksi ke host ya. Kemudian di sini nanti kita akan setting di sini host only. Nah, hanya host nih. Nah, ini untuk nanti biar kita bisa ping ke server, kita samain dengan host komputer lokal kita nanti agar bisa berinteraksi ya yang di sini. Untuk yang NAT ini tidak bisa berkomunikasi, tetapi dia atau membuat jaringan sendiri di dalam VirtualBox ini nanti. Oke, langsung saja kita oke. Selanjutnya kita akan setting dulu nih, lihat settingannya. Ini sudah saya share networknya ya. Kemudian ini saya lihat settingannya di sini menggunakan jaringannya 137.1. Nah ini nanti yang akan jadi server jaringan dari CentOS kita, dan kita bisa berkomunikasi dengan komputer lokal kita atau sharing data. Oke, kita langsung saja ke VirtualBox, kemudian kita langsung aja start ya. Ini cara instalasinya, kita start. Untuk settingannya udah cukup kayaknya seperti ini. Kita start. Kita tunggu sebentar untuk prosesnya. Proses ini akan memakan waktu sesuai dengan spek dari komputer kita sendiri ya. Misalkan speknya lebih tinggi itu akan mempengaruhi kinerja dari sistem. Ini akan lebih cepat. Baik, selanjutnya akan tampil seperti ini. Kita akan install, gunakan tanda panah ke atas untuk menginstal atau memilih ya. Memilih salah satu yang akan kita gunakan. Misalkan kita akan menginstal, kita pilih yang atas. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini ada bacanya switch main. Untuk ini kita suruh masuk ke ini ya. Nah, ini untuk keluar dari ini kita kan harus pakai di sini ada tulisannya di pojok kanan ini. Ini ada right control. Jadi tekan control di keyboard sebelah kanan untuk keluar dari ini ya. Apa namanya, instalasi dari CentOS, atau ketika kita masuk ke VirtualBox-nya. Jadi kita bisa
tekan kontrol di keyboard yang sebelah kanan. Kalau kita tekan sebelah kiri nggak bisa. Oke, kita lanjutkan instalasinya. Di sini ada pemilihan bahasa, kita akan tetap menggunakan bahasa Inggris. Ya. Oke, kita continue. Setelah itu kita akan mengatur date time localization. Kita atur di sini Asia ya. Kemudian untuk lokasinya city-nya Jakarta. Jakarta kita sama ya, sama kayak di Windows sama nih. Oke, setelah itu kita done. Setelah itu language. Nah, di sini terserah mau setting teman-teman mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi di sini saya akan tetap menggunakan bahasa Inggris. Di sini lokal medianya udah tetap gak usah diganti. Kemudian ketika teman-teman mau menginstal CentOS atau CentOS versi GUI-nya atau Genome ya. Di sini bisa teman-teman klik yang ini server with GUI atau yang Genome Desktop. Tapi di sini karena saya akan menggunakan TTY atau terminal dari CentOS-nya, nggak menggunakan GUI. Jadi saya akan menggunakan versi minimalnya. Nah, ini akan mempengaruhi package-nya ya. Jadi kalau yang GUI ini package-nya lebih besar dibanding dengan yang minimal. Yang minimal ini yang biasa digunakan untuk untuk biar cepat gitu ya. Untuk server biasanya. Jadi nggak makan waktu, oke? Dan spesifikasinya juga nggak terlalu tinggi. Kemudian kita akan menentukan sistemnya ya. Sistemnya ini akan kita tentukan instalasi penempatan instalasinya. Oke, kita klik di sini, kita pilih ini udah ke checklist ya. Kalau udah ke checklist, di sini kalau belum ke checklist, di sini nggak bisa milih I will configure partition ya, tidak bisa mempartisi. Harus di checklist dulu, baru I will configuration partition. Oke, setelah itu kita akan kita di sini akan done. Nanti di sini kita suruh membuat partisi ya. Kita klik membuat partisi secara otomatis. Kita bisa membuat manual tapi kita coret otomatis saja biar lebih cepat. Oke, selanjutnya kita done. Nah, di sini akan memformat, akan membuat partisi. Oke, kita accept aja. Accept. Setelah itu udah selesai. Kita untuk network hostname nggak usah, yang lain nanti kita akan lakukan untuk security polisinya. Bikin install, oke. Sembari ini install, di sini kurang lebih 300-an package ya untuk yang versi minimal. Kita akan buat rootnya. Di sini passwordnya. Sini saya password yang mudah-mudah saja. Ini minimal 8 ya. Nah, kemudian yang bawahnya samain. Oke, kita done. Jangan lupa yang user creation ini kita nanti sebagai user kita akan buat namanya misalkan di sini Agus. Nah, ini agar biar bisa untuk sebagai seperti user administrator saya centang aja ya di sini biar bisa instalasinya enak. Nggak masukin password untuk administratornya. Jadi langsung aja nanti kalau instalasi kita udah bisa dari yang Agusnya. Oke, di sini saya buat. Oke, kita down. Di sini kita tunggu package-nya. Nah, ini baru 100 ini ya package yang terinstall. Kita tunggu sampai 300. Oke, ini sesuai dengan spek ya, teman-teman. Kita pastikan lagi kita masuk ke sini. Nah, klik kanan di sini nanti connect to adapter ini tercentang ya. Ini sebagai nanti untuk jaringan kita bisa connect apa enggak ke internet, karena kita udah hubungkan tadi, udah share network juga kita dari jaringan. Saya menggunakan jaringan ini ya, rumah yang menggunakan kabel ya. Jadi saya di sini sharing network ya. Saya share ke Ethernet 2. Ethernet 2 ini Ethernet 2 ini virtual host only Ethernet adapter. Jadi nanti yang akan diakses oleh virtual host only. Virtual host only itu artinya akan diakses oleh virtual box yang host only, berarti yang ini adapter 2 nih ya. Oke, yang nanti kita akan terkoneksi dengan adapter 2. Oke, kita tunggu bentar lagi ya. Kita siapkan terminal dari Windows untuk nanti mengakses ininya ya. Jadi kita akan nanti juga akan mencoba menginstal
web server dan PHP MySQL. Coba kita nanti akan remote dari host komputer kita ya, dari komputer lokal bukan VirtualBox-nya. Jadi kita akan remote CentOS yang dalam VirtualBox-nya. Oke, kita tunggu bentar. Ntar lagi prosesnya ya. Ini menyesuaikan jaringan juga. Kalau jaringan lancar ya cepat ya. Nah, jangan lupa teman-teman siapkan kopi sambil santai ya. Oke, kita pastikan dulu komputer kita sudah terkoneksi dengan internet. Kita ping ke Google, oke ya, bisa ya. Ping Google.com. Oke, bisa. Oke, kita nunggu setup dari instalasi tadi yang sudah selesai. Ini akan tersetup. Oke, di proses ini agak lumayan cukup lama ya. Di proses untuk setup tasknya ini, untuk post instalasinya. Nah, nanti ketika udah selesai file ready-nya, nanti teman-teman bisa cek di sini ya, di VirtualBox di CentOS nih. Nah, ini di sini udah bisa PDI-nya ya, filenya ini kita virtual disk image-nya udah dapat di sini ya. Tuh, kita udah dapat nih VBox-nya. Oke, tinggal kita nunggu sampai selesai. Kita tunggu sampai selesai. Oke. Oke, untuk proses ini ya, instalasinya sudah selesai, sudah komplit, kita reboot ya. Setelah kita proses sudah selesai, kita reboot. Oke, kita tunggu. Nah, ini masih ngerekam nggak nih? Oh ya, rekam nggak. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini kita akan masuk ke Linux-nya, ke CentOS-nya tadi. Nah, ini ada pesan guys seperti ini, biarkan saja. Oke, kita akan masuk dengan tadi username root, passwordnya yang password tadi ya, teman-teman tentukan.
Oke, saya klik. Nah, sini udah masuk nih. Coba kita ping. Nah, ini network is unreachable. Nah, artinya ini network belum terkoneksi. Jadi ketika kita mau update apa namanya CentOS, kita nggak akan bisa. Oke, kita langsung langsung ini ya, ke settingan aja, ketik MM2i. Di sini akan muncul edit connection. Kita akan mengaktifkan aja. Kita akan mengaktifkan menggunakan otomatis. Jadi nggak perlu kita edit. Langsung active connection. Kita aktifkan yang ini, kemudian yang 3 juga kita aktifkan. Oke, kita akan back, kemudian oke, kita akan oke. Nah, kemudian kita akan restart ya, sistem CTL restart network. Nah, setelah di restart, coba kita akan ping NM2 dulu, NM CLI. Nah, ini disconnect, masih disconnect. Salah berarti tadi ya. NM2i kita aktifkan. Tadi belum aktif, katanya aktif. Oke, back. Nah, enter. Back. Kita tap merah. Oh, quit ya. Set system host. Oke, aktif. Oke. Coba NM CLI. Aduh, salah. NM CLI untuk ngeceknya. NM salah. CLI. Nah, sudah terkoneksi ya. Ini sudah terkoneksi, tadi belum. Oke, kita restart lagi dengan kode sistem CTL restart network, enter. Oke, kita NM CLI lagi. Kok disconnect nih ya? Kita nggak bisa di restart nih ya. Jadi langsung aja nih. NM CLI. Oke, kita langsung aja mungkin NM2i. NM2i aktifkan. Nah, kalau di restart dia akan kembali seperti semula ya. Oke. Oke, kita enter NM CLI. Oke, nah terkoneksi ya. Kita ping 888, kita nggak usah restart. Nah, sekarang kita bisa update dari CentOS-nya. Oke, Yum update. Nah, dia akan mengupdate package dari CentOS-nya. Oke ya. Kita update dulu. Setelah kita update, nanti kita sesuaikan untuk hostnya ya. Kita akan dapat IP berapa. Oke, yang penting terupdate dulu agar bisa terkoneksi. Update akan menyesuaikan dengan jaringan ya. Cek, cek. Oke, mungkin ketika kan nanti pas update akan muncul seperti ini, kita ketik Y aja, kita klik Y, terus kita oke. Ya. Nah, dia akan mengupdate package ya yang udah di download tadi. Kita tunggu sampai selesai, sampai benar-benar komplit. Totalnya ada kurang lebih 115 ya dia. 115. Jika jaringan teman-teman ini bagus, itu ya akan cepet.
terutama perangkat ya, perangkat sangat mempengaruhi juga. Oke, 97% ya. Kita tunggu dikit lagi. Kita tunggu finishing ya. Oke, ini jaringannya sangat lambat ini sepertinya. 98%. Memang jaringannya agak lambat sepertinya. Ya, ini klik Y aja. Kita di sini importing GPS GPGK. Oke. Akan dites running transaction test sukses. Kita akan tersedia sekitar 229 package ya. Kita tunggu sampai selesai.
Nah, Linux apa namanya CentOS ini adalah turunan dari Red Hat. Jadi cara instalasinya ya kurang lebih sama, cuma agak beda perintahnya saja. Yum biasanya menggunakan, kalau Ubuntu menggunakan apt gitu, apt get ya, get install ya. Nah, kalau di CentOS ini menggunakan yum install. Kita tunggu ya, masih pembersihan clean up, tadi updating tadi. Ini clean up, coba kita tunggu sampai selesai, sampai bisa digunakan ya, baru kita nanti akan setting yang lainnya. Untuk bagian ini hanya khusus mungkin instalasi sampai update ya. Untuk update paketnya seperti apa, kita lihat seperti apa ya sampai selesainya. Oke, yang terpenting kalau untuk update itu yang penting untuk CentOS kita sudah terkoneksi dulu dengan jaringan. Kalau sudah terkoneksi, udah tinggal kita update, insya Allah bisa ya, mudah-mudahan bisa gitu. Isinya langsung bisa. Tapi kalau belum terkoneksi itu biasanya akan ada error-error lain ya, seperti mirror dan lain sebagainya. Nah, itu kan menjadi error yang membingungkan ya. Jadi ketika virtual mesin atau CentOS ini sudah terhubung atau ping sudah bisa ke internet, nah itu tandanya sudah bisa update dan sudah bisa dilakukan ya untuk update-nya. Oke, kita tunggu untuk prosesnya. Ini proses dari update dari CentOS ya, cukup lama juga ya untuk update-nya. Jadi CentOS ini biasanya banyak digunakan untuk server ya, untuk server. Nah, di sini juga saya menginstal SIM RS Ghost ya. Jadi menggunakan CentOS karena perintahnya juga menggunakan CentOS. Oke, sini sudah komplit ya. Kita sudah terinstall, ini ada OpenSSL dan lain sebagainya. Ini paketnya banyak. Nah, kita akan coba LS. Nah, Anaconda KS. Nah, ini sudah bisa digunakan. Coba kita akan reboot. Kita akan mod ulang, kita tahu restart ya. Kita akan reboot seperti apa? Nanti kita cek koneksinya, ataukah kita akan setting ke jaringan ya. Kita akan samain. Nah, ini ke yang atas kayaknya kita udah update. Nah, kita nanti akan samain dengan yang 137.1 yang komputer kita tadi ya. Ini kita akan buat 137.2 biar satu jaringan, agar kita bisa berkomunikasi ya. Coba kita berkomunikasi dengan satu jaringan lewat CentOS. Oke, kita masuk di sini root atau oke. Mohon maaf salah. Nah, di sini kita akan masuk, kita cek. Nah, ini udah disconnect lagi nih. Kita akan masuk ke M2i. Kita edit. Di sini kita akan edit di yang 8 ini ya. Kalau yang 3 tadi adapter 1. Nah, di sini kita akan buat jangan otomatis tapi di sini manual. Oke, kita show, kita add 192.168.1.137.2/24 ya. Untuk gateway-nya 192.168.137.1. Nah, gateway itu tadi sumber internetnya ya. Nah, kemudian kita di sini centang nih. Untuk centang tekan spasi. Kemudian kita oke. Oke, kita akan aktifkan. Kita akan aktifkan ya. Kita akan aktifkan ini
Caranya kita bawain, kita aktifkan. Nah, seperti ini. Kita bawa back. Oke, enter. NM sistem CLI restart network sistem CTL restart network. Setelah itu kita akan cek jaringan lagi, NMCLI. Nah, kita sudah terkoneksi ya dengan ini. Kita IP-nya di sini sudah terkoneksi 1.2.168.1.3.7.2 ya. Kita akan ping ke 88 dulu ke internet apakah terkoneksi. Nah, ternyata kita perlu mengaktifkan dari NAT-nya tadi ya. Untuk 1192 ping 192.168.137.1. Nah, untuk ngeping ke apa namanya komputer hostnya sudah bisa. Kemudian sebaliknya kita dari host komputer lokal kita akan mengeping ping 192.168.137.2. Nah, ini udah bisa ya. Udah terhubung ya antara komputer host atau komputer kita dengan server CentOS-nya di VirtualBox. Oke, kita langsung kan koneksikan ke internet MM2i. Perlu kita ketahui untuk mengaktifkan agar bisa terhubung ke internet, kita akan aktifkan yang adapter satunya ya, NAT-nya kita aktifkan. Nah, itu kita akan enter, kita akan restart lagi. Nah, baru kita MMCLID. Oke, perlu untuk diedit dulu ya. NM2i kita edit dulu koneksinya yang 3 ini yang 8 nih. Yang 8 sudah terkoneksi. Yang 3 ini perlu dicentang lagi juga. Oke, yang 3 kita centang nih. Oh, ini otomatis. Nah, ini nggak dicentang, harus dicentang dulu ya. Pakai spasi nih. Habis itu kita oke, kita aktifkan kembali. Di sini aktifkan. Nanti cara otomatis. Oke. Nah, kita di sini cara otomatis sistem CTL ini nanti udah terkoneksi NMCLID. Nah, sudah terkoneksi ya. Coba kita akan ping ke Google, google.com. Nah, sudah bisa ya. Ping 88 nih. Ini artinya sudah terkoneksi. Nah, gitu. Jadi untuk tadi biar ketika di restart itu dia nggak jadi merah atau disconnect, maka harus dibuat dicentang ya di otomatiknya tadi. Oke, cukup sekian tutorial dari saya untuk setting jaringan di CentOS dan instalasi ya. Instalasi CentOS data setting jaringan update. Semoga bermanfaat. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.